Dan di studio saudara telah hadir untuk membahas masalah ini atau isu yang kemudian mengemuka ini di tengah masyarakat, terutama di netizen atau di media sosial. Ada analis komunikasi politik Gun-Gun Haryanto yang sekaligus saya umumkan sebagai narasumber perdana lagi yang hadir di studio. Mas Gun, terima kasih ya. Setelah sekian lama kami narasumber selalu daring begitu. Daring ya. Untuk menjaga jarak. Oke, terima kasih Mas Gun. Tapi kami lengkapi juga karena hadir melalui sambungan daring atau online ada tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden atau KSP, Bang Doni Gahral Adian. Mas Don, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, satu lagi untuk melengkapi obrolan kita pagi hari ini ada analis media sosial sekaligus Head Strategist Political Wave, Aryo Hendarto. Bung Aryo, selamat pagi. Pagi, Mas Bayu. Pagi, ya. Mas Doni. Pagi, Pagi, Mas. Pagi semua. Ya, kita ngobrol saja dengan apa yang terjadi di tengah masyarakat, terutama di media sosial. Saya kalau gitu ke Mas Gun dulu untuk melihat secara umum seperti apa. Karena kasusnya kan sebetulnya kan kasus hukum sebetulnya. Apa yang kemudian dilihat sebagai, koreksi saya juga nih, bahasa saya adalah ada Bintang Emon sebagai warga masyarakat melihat, kayaknya kok nggak adil betul sih tuntutan ini dan segala macam. Dan kemudian menuai kontroversi. Anda melihatnya seperti apa? Iya, saya pikir itu bagian dari ekspresi freedom, ya. Namanya kebebasan berpendapat. Dan saya udah menonton full ya, videonya, full. Dan itu saya pikir tidak ada unsur pelanggaran hukum, karena itu sifatnya menyampaikan kritik secara sarkas ya. Dan menurut saya konstitusi kita melindungi itu. Kita hal yang paling fundamental dalam konteks berdemokrasi itu adalah kebebasan berpendapat. Selama memang menghormati hukum dan keadaban berpolitik kan begitu. Dan saya pikir kritik-kritik itu menjadi relevan. Kenapa? Karena banyak paradoks yang memang harus juga diingatkan. Baik itu di masyarakat sendiri, di pemerintah maupun di teman-teman penegak hukum gitu. Dan saya pikir eksistensi kritik itu menjadi nutrisi yang paling bagus menurut saya dalam konteks demokrasi. Kembali ke buzzer, arti buzzer itu kan bell alarm gitu ya. Mungkin di media sering disebut pendengung. Karakter kerjanya itu kan memang memalingkan perhatian secara masif ya lewat pengelolaan opini. Dan terlebih kalau kemudian kita bicara media sosial yang eranya sekarang era keberlimpahan komunikasi. Itu tesisnya John Kane gitu ya. Kemudian kalau kita bicara soal buzzer, itu saya setuju tuh dengan Aryo tadi. Bahwa buzzer itu memang tipologinya macam-macam. Ada yang thrill seeker misalnya, dia hanya cari kepuasan. Dan bisa sifatnya individual tuh, rame ikutan gitu. Kemudian menjadi pendengung. Kalau merasa pendapatnya sama, dia bisa ikutan di sisi yang ini. Sangat mungkin kemudian dia seolah-olah terafiliasi, tapi sebenarnya dia ingin melakukan exercise saja. Dan itu bisa kemudian dia puas di pusaran opini yang berkembang. Tetapi yang kedua ada namanya organized buzzer. Jadi buzzer yang terorganisir. Dan itu biasanya partisan tuh, misalnya di pilkada, di pilpres, akan lebih terasa itu ya. Iya, dan atau misalnya di kanal-kanal yang melibatkan pertarungan di wilayah opini, yang butuh masifikasi isu. Dan biasanya buzzer bisa siapa aja, berbeda dengan influencer. Kalau influencer biasanya dia punya posisi mungkin kapasitas, prominence, dan itu biasanya kemudian juga cukup bisa mendinamisasi opini juga begitu. Nah, berkaitan dengan yang tadi juga disampaikan Aryo begitu, apakah Anda juga melihat gini Mas Gun? 2024 sih masih jauh begitu, tetapi apa yang kemudian dilakukan pemerintah, apapun kebijakannya, kalau sedikit saja tidak populer di tengah masyarakat, pasti bunyi itu kan, buzzer-buzzer yang sejak Pilpres kemarin memang misalnya tidak memilih Jokowi akan berbunyi di sekitar mengkritisi kebijakan pemerintah. Ini juga terjadi di hal-hal semacam ini atau seperti Aryo juga katakan tadi bahwa apapun yang ditumpangi dan segala macam bisa saja ini sebetulnya ingin menunjukkan bahwa pemerintah lagi anti kritik dan lain-lain. Anda bisa melihat itu juga? Jadi kita harus proporsional. Pertama pasti polarisasi itu tidak terhindari
bahkan sejak jauh-jauh hari. Memang sudah ada lah itu ya. Mungkin kalau pro Jokowi dan anti Jokowi itu sudah terbentuk sejak 2014. Dan itu bisa berkelompok, bisa juga sifatnya individual. Dan itu kan pasti dalam momen-momen chaosnya informasi, misalnya seperti ini musim pandemi. Musim pandemi itu tingkat chaosnya informasi itu tinggi gitu. Nah, sehingga kemudian bisa aja orang yang suka melakukan kritik dan itu kemudian juga berkelompok dan atau dia terlibat dalam pengelompokan arus opini dan itu sangat mungkin terjadi individual. Tetapi juga sangat mungkin itu tadi dikelola ada political engineering gitu ya. Dan itu menurut saya pengelompokan itu tidak bisa kita lepaskan dari proses keterhubungan mereka itu dalam musim kontestasi elektoral. Termasuk juga menurut saya itu akan terus berkembang berlanjut. Kenapa? Karena tidak ada cerita politik itu selesai di satu momentum gitu. Dan itulah menurut saya ketika misalnya yang paling penting bagi kita sebenarnya dalam konteks bicara soal demokrasi. Pemerintah itu akan sehat kalau kemudian memberikan ruang kritik. Baik itu diskusi di kampus, misalnya jangan sampai dibubarin kalau memang bicaranya akademik. Kemudian bicara misalnya soal kritik terhadap kekurangan-kekurangan dalam pengelolaan pandemi. Itu menurut saya wajar. Atau misalnya ada nalar publik yang terusik ketika misalnya putusan hukum itu dianggap misalnya tidak memenuhi aspek atau rasa keadilan. Dan itu bagi saya adalah satu hal yang harus dilindungi karena kita konstitusi aja melindungi. Gitu. Nah itu catatan dari Mas Gun. Ya kami lanjutkan saudara berbincang mengenai mencermati buzzer di ranah politik. Terutama ketika ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah apapun bidangnya, hukum, ekonomi dan lain-lain, banyak tanggapan positif dan negatif. Saya ke Mas Gun sebentar. Menurut Mas Gun ini situasi di media sosial ini oleh pemerintah harus disikapi seperti apa? Saya mengerti kalau Mas Doni mengatakan pada pagi hari ini mewakili KSP, mewakili Pak Jokowi begitu, ya semuanya dilihat saja itulah yang terjadi apa adanya di ranah media sosial begitu. Netizen seperti itu ada pro dan kontra. Tapi apakah ada langkah yang seharusnya lebih baik dilakukan oleh pemerintah? Anda mencermati media sosial sudah cukup lama juga berkaitan dengan media sosial sekarang jadi bahan politik juga. Iya Mas Bayu, saya pikir begini, ini kan tidak bisa dilepaskan politik hari ini itu dari media sosial. Jadi pasti juga teman-teman di kantor staf presiden ataupun juga birokrasi pemerintah dari memantau ini daerah setiap hari. Ragam isu yang kemudian mungkin diperbincangkan dan menjadi harapan, jadi kekecewaan di masyarakat. Dan itu menurut saya memang perlu dipantau, diukur responnya, kemudian ada namanya CFR, Conclusion Finding Recommendation ya. Jadi ditemukan isunya apa, ada kemudian konklusi-konklusi dan menjadi rekomendasi bagi presiden, kan begitu. Dan saya pikir teman-teman melakukan itu. Tinggal bagaimana kemudian meresponnya. Tentu kan saya kasus langsung. Misalnya apa yang terjadi dilakukan oleh Bintang Emon sebagai aspirasi dia dengan caranya begitu terhadap apa yang terjadi di persidangan Novel Baswedan. Pemerintah harus berbuat apa ketika kemudian dia banyak dibully begitu oleh pendukung pemerintah misalnya, begitu kan? Iya, menurut saya kan bukan hanya di media mainstream tapi juga di media sosial itu harus ada semacam juga klarifikasi lah. Seperti Mas Doni hari ini kan turut berdiskusi dengan kita, ini kan juga bagian dari klarifikasi bahwa itu bukan diorganisasikan oleh pemerintah kan. Persepsi orang kemudian dijawab oleh Mas Doni. Iya, dan saya pikir komitmen verbal dan tindakan itu harus sejalan. Artinya kalau pemerintah memperbalkan melindungi kebebasan, maka juga ditindakan para aktor termasuk presiden, menteri, seluruh jajaran penegak hukum itu juga harusnya ke situ. Jangan sampai kemudian presiden bicara mau di garda terdepan penegakan hukum, tapi misalnya penegakan hukumnya mengkhawatirkan, mencurigakan, terlihat misalnya dari putusan, dari pertimbangan hukum dan lain-lain itu kemudian meragukan publik. Nah, menurut saya begini, kalau kita bicara soal aktor di internet, itu memang kita harus memiliki semacam pendekatan-pendekatan baru gitu dalam konteks politik. Kenapa? Karena saya kebetulan riset saya banyak soal internet dan politik ya. Itu kita bisa kategorikan 4 nih.
Pertama ada netizen itu yang menjadi diseminator. Oh. Ya, dia mengolah, Teori-teori itu menyebar dipakai informasi itu sifatnya harian tuh. Kemudian yang kedua ada yang sifatnya publicist. Yang kemudian dia mengkonstruksi citra seseorang, terus mengkonstruksi citra seseorang, misalnya di pilkada, di pilpres, yang sifatnya itu untuk mempopulerkan, dan mainnya adalah di citra. Oh, oke. Kemudian yang ketiga ada namanya propagandis. Dia teknik-teknik standar propaganda seperti name calling, memberi label buruk, glittering generalities, memberi label positif gitu. Seperti misalnya cebong kampret, itu kan bagian dari itu. Jadi yang itu di dunia nyata, name calling tuh. Ya, di dunia nyata ini, di dunia maya juga terjadi begitu. Pasti ya? Mas. Dan menurut saya pendekatan itu juga tidak bisa ditinggalkan. Artinya memang telaah terhadap diskursus publik itu juga harus masuk dari memang realitas itu gitu. Kemudian yang terakhir misalnya, ini yang harus hati-hati penegak hukum juga jangan kemudian partisan ke salah satu, misalnya yang disebut dengan hacktivis nih, yang misalnya nge-hack akun orang, yang kemudian menjadikan akun orang sebagai sasaran untuk kejahatan. Itu menurut saya perlu juga kemudian bukan hanya turut prihatin, memberi respon yang normatif, tetapi harus menggerakkan juga polisi untuk kemudian memastikan bahwa hacktivis ini kalau kemudian sudah mulai masif kan mengganggu demokrasi kan. Ya, walaupun catatannya tadi dari Mas Gun dan juga Aryo, penting juga kalau kemudian Presiden berada langsung di dunia maya karena itu akan mengklarifikasi banyak hal. Tapi waktu kita terbatas, mudah-mudahan kita bisa sambung lagi dengan situasi-situasi menarik menjelang pilkada nanti. Terima kasih Mas Doni Garal Adian. Terima kasih juga Aryo untuk hadir dari Politika Wave dan juga Mas Gun yang hadir di studio. Mas Bayu. Ya, mudah-mudahan menjadikan wawasan kita bagaimana kemudian kita harus bersosial media di kemudian hari dari kasus-kasus yang terjadi dan wawasan dari obrolan kita pagi hari ini di Sapa Indonesia.